Selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan kembali melawat kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan kami akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berfirman kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, boleh menopang kehidupan kami, menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami, supaya kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kita bisa memasuki bulan yang baru, bulan Juni. Dan kita sudah berada di pertengahan tahun 2020. Kita bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Di tengah situasi dunia dan bangsa kita yang seperti sekarang ini, kita boleh terus merasakan karya Tuhan yang menjaga dan melindungi kita semua. Puji Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah Tritunggal menyertai kita. Tema ini merupakan salah satu tema yang penting dalam pemahaman teologis orang Kristen. Karena itu di awal perenungan kita, saya akan membacakan 2 Korintus 13 ayat 13 yang akan melandasi perenungan kita. Namun di dalam renungan kita, saya akan memberikan ayat-ayat referensi lain yang nanti kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki waktu yang lebih panjang untuk merenungkan firman Tuhan ini kembali, maka silakan Bapak Ibu Saudara dapat membuka ayat-ayat yang akan saya tayangkan di layar monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita baca firman Tuhan yang mendasari perenungan kita saat ini dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal renungan ini saya akan menyampaikan suatu ilustrasi. Walaupun ilustrasi ini tidak bisa menggambarkan secara sempurna tentang Allah Tritunggal, tetapi paling tidak melalui ilustrasi ini kita bisa memahami tentang peran Allah Tritunggal di dalam kehidupan praktis yang bisa kita lihat sehari-hari. Ada seorang anak laki-laki yang sangat bangga dengan ayahnya. Di rumah ayahnya adalah seorang ayah yang sangat menyayangi dan melindungi keluarganya. Namun di sekolah ia adalah seorang guru yang baik yang mendidik murid-muridnya dengan bijaksana. Di lingkungan masyarakat, ayahnya adalah seorang ketua RT yang juga sangat memperhatikan warganya. Anak laki-laki ini bercita-cita jika besar nanti ia ingin menjadi seperti ayahnya. Seorang pribadi dengan 3 tanggung jawab yang diembannya sekaligus, namun dapat terus menunjukkan suatu kepribadian yang baik. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang esa, pencipta langit dan bumi. Allah kita adalah roh, namun ia bukan sekedar suatu kekuatan yang tidak terlihat. Allah adalah pribadi yang hadir di dalam kehidupan manusia. Ia menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang dapat kita baca, melalui pemberitaan firman Tuhan
yang disampaikan oleh para hamba-Nya. Allah memberikan firman-Nya kepada kita sehingga kita dapat mengenalnya lebih pribadi. Firman-Nya bukan sekedar sebuah cerita, tetapi kata-kata di dalam firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan seseorang, untuk menyadarkan seseorang dari dosanya, untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, serta meneguhkan iman seseorang. Mari kita baca dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Allah kita adalah Allah yang kekal. Ia tidak pernah berubah. Ia ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah kita adalah Allah Maha Kuasa. Ia pencipta alam semesta ini. Allah kita Maha Hadir. Allah kita Maha Tahu. Allah kita Maha Kasih. Allah kita Maha Kudus. Allah kita Maha Adil. Allah kita Maha Setia. Di dalam Alkitab, Allah kita memiliki banyak nama yang menggambarkan tentang kepribadiannya, menggambarkan tentang kemahakuasaannya, seperti kata El yang diterjemahkan Allah, kata Elyon yang diterjemahkan Allah Maha Tinggi, kata Elohim yang menunjukkan ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kata Eloah yang artinya adalah Allah, dan kata yang sering kita dengar yaitu kata Jehovah yang diterjemahkan Tuhan. Ada Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, dan banyak lagi yang menggambarkan tentang kepribadian dan karya Allah. Ada juga kata Yahweh Elohim, artinya Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia sebagai Allah Tritunggal, yaitu Allah yang hakikatnya satu, namun hadir dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang dapat kita lihat dari karya-karyanya. Dalam renungan kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan tentang pribadi Allah Tritunggal. Dan yang pertama kita akan merenungkan tentang pribadi Allah Bapa. Allah Bapa menunjuk kepada sumber segala ciptaan. Allah adalah Bapa bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata Bapa menegaskan tentang hubungan yang khusus antara Allah dengan orang-orang percaya sebagai anak-anaknya. Mari kita baca dari Yohanes pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita memanggil Allah sebagai Bapa, sebab orang-orang percaya adalah anak-anaknya. Sebagai anak-anaknya kita adalah milik Allah yang senantiasa dipelihara, dilindungi, dididik, menjadi anak-anaknya. Kadang sebagai anak kita dibentuk dengan keras oleh Allah melalui berbagai tantangan kehidupan, melalui berbagai ujian kehidupan, untuk membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin kuat, membuat kita bisa bertumbuh secara rohani. Hanya orang percaya yang berhak memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dan kalau Allah Bapa kita, maka kita adalah anak-anak yang merupakan ahli waris kerajaan surga
bersama dengan Kristus anaknya. Namun sebagai anak-anak, maka kita juga harus menunjukkan sikap hidup yang mewarisi sikap dan karakter Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, mari kita renungkan tentang pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu anak Allah Tuhan Yesus Kristus. Melalui kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini, Allah hadir sebagai manusia. Allah yang tidak kelihatan menjadi Allah yang kelihatan di dalam wujud manusia, yaitu di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus lahir sebagai manusia melalui karya Roh Kudus yang menaungi perawan Maria. Ia suci dan kudus. Ia datang untuk menyatakan kuasa Allah bagi manusia. Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan orang mati, menghibur orang yang berduka, memberi makan orang yang lapar, mengampuni dosa manusia. Lebih daripada itu, Ia menjadi penebus manusia dari hukuman dosa. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Ia menebus segala dosa manusia sehingga manusia diselamatkan. Karya salib Kristus mengerjakan pembenaran, penebusan, pendamaian, pengampunan, serta penebusan dosa. Dan Yesus menunjukkan jalan kebenaran yang harus ditempuh oleh manusia sehingga manusia layak di hadapan Allah. Kebangkitannya dari antara orang mati menunjukkan kemenangannya atas maut, yang juga memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kemenangan yang sama, bahwa pada akhir zaman Tuhan Yesus akan datang kembali dan Ia akan membangkitkan kita semua orang yang percaya kepadanya untuk tinggal bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Setelah kebangkitannya selama 40 hari, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada orang percaya bahwa sungguh Ia telah bangkit. Setelah itu Ia naik ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Kenaikan Yesus ke surga berarti Bapa menerima pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan datang kembali untuk kedua kalinya, bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Orang percaya akan dibawa pada kehidupan kekal di langit yang baru dan bumi yang baru. Sedangkan orang yang menolaknya akan dihakimi dan menerima penghukuman kekal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya mari kita renungkan tentang pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Alkitab mencatat bahwa Allah adalah Roh. Roh Kudus merupakan oknum ilahi yang tidak terbatas oleh apapun juga. Roh Kudus ada bersama-sama dengan keberadaan Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ia mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Alkitab mencatat bahwa manusia dapat mendukakan Roh Kudus. Manusia dapat memadamkan roh. Manusia dapat menghujat roh. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya adalah mempertobatkan orang berdosa, memampukan orang percaya untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan mengenal jalan kebenaran Allah, memampukan orang percaya untuk berdoa kepada Tuhan, menguduskan dan membela serta menolong dan menghibur orang percaya. Roh Kudus menganugerahkan berbagai karunia sehingga orang percaya mampu untuk melayani Tuhan dengan maksimal dan menjadi berkat di dalam kehidupannya. Roh Kudus memampukan orang percaya untuk menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Itulah karya Allah Tritunggal di dalam kehidupan orang percaya
yang tentunya tetap kita alami sampai dengan saat ini. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, Allah Tritunggal tetap menyertai kita dan menaungi kita. Kuasa Allah Tritunggal tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana Allah Tritunggal tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Allah Bapa akan terus berkarya bagi alam semesta ini. Ia tahu dan ia mengawasi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Ia Bapa yang baik dan setia, dan ia tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah milik kesayangan Tuhan. Dan pasti ia akan memperhatikan kita. Ia akan senantiasa mengasihi, melindungi, memelihara. Namun ia juga akan mendidik dan mendisiplin kita. Ia akan mengajar kita sehingga kita menjadi anak-anak yang memiliki pribadi yang serupa dengan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anaknya, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tunduk kepada Allah Bapa kita. Marilah kita menghormati Allah Bapa kita. Teladanilah Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tak bercacat dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita tunjukkan sikap menghormati Tuhan, menghormati Allah Bapa kita dengan sikap hidup yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menebus kita dari dosa sehingga kita diselamatkan. Kita disebut anak-anak Allah. Kita dibebaskan dari dosa sehingga kita layak di hadapan Allah. Melalui karya salib Kristus kita dibenarkan, ditebus dan didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita jalan kebenaran yang harus kita tempuh sehingga kita dapat sampai kepada Bapa. Kebangkitannya telah membawa kita juga menang atas maut sehingga kita tidak perlu takut akan kematian tubuh yang fana ini. Janji Tuhan Yesus bahwa Ia akan datang kembali dan membangkitkan kita serta memberikan kita tubuh yang baru, dan kita akan dibawa untuk berdiam bersamanya di surga yang kekal. Biarlah itu memberikan kekuatan dan pengharapan tentang suatu kehidupan yang baru setelah kematian, sehingga kita tidak takut lagi menghadapi kehidupan ini dan menghadapi kematian. Karya Tuhan Yesus tetap berlaku bagi kita di dalam iman, meskipun kita tidak memandangnya secara jasmani, namun mata rohani kita dapat merasakan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus menyertai semua orang percaya di seluruh dunia ini, termasuk kita juga. Roh Kudus memampukan kita untuk memahami setiap firman Tuhan yang kita dengar, sehingga kita paham dan mengerti maksud dan kehendak Allah bagi kita. Roh Kudus membuat kita mampu melihat janji-janji Tuhan yang ada di depan kita, dan Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa mendapatkan janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga menganugerahkan berbagai karunia rohani sehingga kita mampu melayani Tuhan dengan maksimal, dan kehidupan kita ini menjadi berkat bagi orang lain.
Roh Kudus menolong kita untuk berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus menuntun kita pada seluruh kebenaran Allah sehingga kita bisa berjalan di dalam kebenaran Allah. Roh Kudus menolong dan membela kita ketika kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita. Roh Kudus menghibur ketika kita mengalami keduka-citaan, dan Roh Kudus menguatkan kita ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita mengalami pergumulan kehidupan. Roh Kudus memampukan kita untuk menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga dapat mendukakan Roh Kudus. Kita dapat memadamkan Roh Kudus serta menghujat Roh Kudus jika kita hidup bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus yang menegur kita ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menghormati kehadiran Roh Kudus dengan taat akan firman Tuhan, dengan melakukan kehendak Tuhan, dan senantiasa menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersukacita dan penuh pengharapan di dalam menjalani kehidupan kita. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, kita yakin bahwa kuasa Allah Tritunggal tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kuasa itu yang akan terus menaungi kita, baik di dalam kehidupan kita di dunia ini, bahkan sampai di dalam kekekalan nanti ketika kita bersatu dengan Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Allah Tritunggal senantiasa menyertai kita. Bersama Yesus pasti menang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku, turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam
percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini. Bagaimana Allah Tritunggal senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami tidak perlu takut dan gentar menghadapi kehidupan kami, karena kuasa Allah Tritunggal tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kuasa itu yang menyertai dan menaungi kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menaikkan syafaat kami saat ini Tuhan. Kami mau berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, karena Engkau sendiri Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini, itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami mau mendukung untuk pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya untuk saat ini Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang akan menerapkan new normal Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun ide yang mereka gagaskan, biarlah hikmat Tuhan boleh turun atas mereka. Dan apapun gagasan mereka, biarlah itu boleh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami semua Tuhan boleh sehat, dan kami semua boleh pulih Tuhan dari situasi ekonomi, dari situasi sosial yang ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, dan kami tetap menyerahkan untuk para medis, untuk yang berada di garda depan Tuhan, para dokter dan perawat yang menangani pasien COVID. Biarlah Tuhan melindungi mereka sehingga mereka tidak tertular Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk para pasien yang ada. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka boleh pulih dan sehat Tuhan, sehingga mata rantai COVID-19 boleh diputuskan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para tenaga farmasi Tuhan, yang berusaha untuk meneliti dan menemukan vaksin maupun obat untuk COVID-19. Karuniakan hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan obat yang tepat Tuhan, dan COVID-19 ini bisa disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, dan kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang akan menghadapi kegiatan sekolah pada bulan Juli yang akan datang. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Departemen Pendidikan Tuhan yang menetapkan sistem pendidikan ke depan, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh mendapatkan pendidikan yang baik dan pendidikan yang sehat. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi ujian akhir semester. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, hikmat Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka pelajari selama ini. Tuhan Yesus, berkati juga untuk guru-guru mereka, sehingga guru-guru mereka juga Tuhan boleh tetap mendidik anak-anak kami walaupun dengan jarak jauh Tuhan. Biarlah pendidikan boleh tetap berlangsung dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, dan kami menyerahkan untuk seluruh jemaat kami, Jemaat Gereja Kristus Bandung. Biarlah Tuhan Engkau memberkati di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Engkau Allah yang berjanji akan menaungi kami,
akan menyertai kami. Allah Tritunggal yang penuh kuasa akan memberkati kami dan akan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin akan janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bekerja di ladang medis Tuhan, untuk Pak Agung, Bu Gita, untuk saudari kami Hana yang saat ini Tuhan sedang menangani pasien COVID di Wisma Atlet. Juga Tuhan untuk Ibu Nia yang bekerja di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan keamanan, Engkau lindungi mereka, Engkau pagari mereka dengan malaikat surgawi, sehingga Tuhan mereka boleh bekerja dengan baik, dengan aman, dan tetap sehat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kami mau menyerahkan Tuhan untuk perekonomian jemaat kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, mencukupkan kami hari lepas hari di dalam segala kebutuhan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan, untuk ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami tetap beribadah sampai sekarang ini walaupun jarak jauh. Tetapi biarlah itu boleh terus membangkitkan iman kami, terus menguatkan semangat kami Tuhan. Dan kami boleh terus hidup di dalam satu persaudaraan yang Kau ikat di dalam gereja Kristus Bandung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.